Kasus korupsi 11,8 triliun. Kasus korupsi dari perusahaan minyak sawit. Bukan minyak sawitnya yang dikorupsi, tapi pajak yang seharusnya masuk ke negara kita, namun pajak tersebut masuk ke negara lain, yaitu negara Singapura. Negara kita, Indonesia, hanya dapat harga mahal dari minyak sawitnya itu. Apakah ini masuk akal? Jadi nih guys, kita mau ngomongin tentang Wilmar Group, raksasa sawit yang ekspornya ke seluruh dunia. Di balik besarnya bisnis dari sawit ini, terdapat permainan pajak yang sistematis. Modusnya dimulai dari tahun 2019. Wilmar Group memanfaatkan skema transfer pricing. Artinya, mereka melakukan transaksi pajak antara perusahaan mereka sendiri, tapi nilainya dimanipulasi. Tujuan transfer pricing ini adalah agar terlihat perusahaan ini memiliki keuntungan yang kecil atau kelihatan rugi, sehingga pajaknya menjadi sedikit. Nah, Wilmar Group juga membuat laporan yang fiktif, transaksi seolah terjadi, padahal hanya di atas kertas. Mereka juga bahkan diduga menggunakan dokumen yang palsu untuk menutupi jejak. Nah, sepertinya diduga juga ada oknum pejabat pajak yang mungkin terlibat. Oknum pejabat pajak ini membuat seolah laporan pajak ini terlihat sah dan rapi, jadi tidak terlihat bahwa ini adalah manipulasi. Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan mulai curiga. Mereka melakukan audit yang mendalam dan akhirnya menemukan transaksi aneh antar perusahaan Wilmar ini. Dan setelah dihitung-hitung, nah bener nih, total potensi kerugian negara adalah 11,8 triliun. Kejaksaan Agung sudah menetapkan sejumlah tersangka dan juga diketahui salah satunya betul dari oknum pejabat pajak tersebut dan juga dari tim Wilmar Group. Proses hukumnya pun masih berjalan sampai dengan sekarang. Kasus ini bukan cuma soal angka, tapi tentang celah hukum, lemahnya pengawasan, dan bagaimana sistem bisa dimanfaatkan oleh yang tahu caranya. Ini membuat warga Indonesia meradang. Bagaimana tidak? Semua produksi dilaksanakan di Indonesia. Buruhnya pun juga warga Indonesia. Bahkan limbahnya kita yang dapat. Tapi keuntungan yang dihasilkan, pajak yang dihasilkan, malah justru lari ke negara Singapura. Indonesia hanya kebagian harga minyak sawit yang mahal saja. Jadi yuk kita pantengin terus ending kasus ini seperti apa. Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.